Evolusi, teorinya benar-benar magic. Dari makhluk sederhana, jadi kompleks. Dari satu jenis yang sederhana, jadi banyak dan kompleks. Dari bentuk kecil, ke bentuk besar. Terus kita tanya, bro ahli, teori ini sebenarnya dasarnya apa? Oh, dari fosil yang ditemukan di tiap lapisan bumi. Jadi bumi ini kan ada lapisan-lapisan. Satu lapisan itu artinya satu masa. Ada banyak lapisan menunjukkan pergantian masa. Jadi makin ke dalam lapisannya, makin tua masanya. Jadi kalau fosil ditemukan di lapisan yang makin di bawah, berarti makin tua fosilnya. Oke, kita tanya lagi. Bro ahli, bagaimana kita bisa tahu umur dari setiap lapisan? Oh, gampang. Patokannya itu dari umur fosil yang ada di lapisan itu. Terus bagaimana kita bisa tahu umur fosil di lapisan itu? Itu ya, dari umur lapisan yang ada fosil itu. Waduh, jadi jawabannya cuma tak putar terus di situ. Dan persoalannya, ada fosil dari satu jenis binatang yang muncul di lapisan yang berbeda. Dan ada fosil dari banyak jenis binatang berbeda yang ditemukan di satu lapisan. Para ahli dong pusing. Jadi kita diajarkan ada binatang bersel satu yang hidup, sebutlah amuba. Nah, secara garis besar amuba ini berubah, jadi ikan. Habis itu ikan ini muncul 4 kaki, terus berubah, jadi kadal. Terus dari kadal berubah, jadi tikus. Habis itu, jadi monyet. Dan jadi manusia. Terus di film-film, jadi X-Men karena bermutasi. Itu artinya di bumi ini ada lebih dari 5.000 spesies mamalia, 21.000 jenis ikan, 800.000 jenis serangga, dan lain-lain. Semuanya itu berawal dari satu amuba. Wah. Dan menurut para ahli, setiap proses berubah-berubah ini bisa makan puluhan juta tahun. Teori ini jelas punya masalah besar. Kalau memang proses evolusi ini bertahap, berarti di tiap lapisan bumi juga fosilnya harus bertahap. Dan jenisnya dari satu, kemudian sedikit, jadi agak banyak, terus makin lama makin banyak. Tapi riset membuktikan, dari awalnya variasi spesies makhluk hidup di bumi memang sudah sangat banyak. Mereka lihat di lapisan bumi, di tiap lapisan spesiesnya memang dari sononya sudah sangat banyak. Tidak ada itu tanda-tanda dari sedikit jadi banyak. Faktanya justru sebaliknya, spesies yang ada saat ini justru tidak sebanyak dahulu. Sudah banyak jenis binatang yang musnah. Bahkan ada lapisan bumi yang kosong, dan lapisan berikutnya langsung penuh dengan banyak jenis binatang. Artinya, sejak awalnya dari sononya, semua jenis hewan ini sudah ada dalam waktu yang sama. Kedengarannya seperti penciptaan deh. Nah, Darwin, si bapak teori evolusi, menyadari fakta menyakitkan ini, dia bilang, "Saya tidak bisa memberikan jawaban memuaskan." Saudara lihat, Darwin sendiri tahu jelas teori evolusi itu tidak masuk akal. Tapi sadis, dia tetap pertahankan ini kemustahilan. Benar-benar iman yang sadis. Masalah lain di teori evolusi adalah fosil. Para ahli bilang proses satu benda menjadi batu itu butuh waktu jutaan tahun. Mereka gunakan itu sistem pengukur yang dikenal dengan karbon 14. Tapi, penelitian terbaru dari Cornell University jelas menyatakan sistem ini banyak cacat dan tidak akurat. Ini artinya umur fosil di buku-buku pelajaran harus direvisi besar-besaran. Bukan cuma itu, ada topi yang jadi batu, boneka yang jadi batu, dan botol di dalam batu. Nah, tidak mungkin topi, boneka, dan botol ini usianya jutaan tahun. Benar, setelah dicek, proses boneka ini jadi batu hanya butuh 3-5 bulan. Wow. Berikut, di tahun 1942, di masa perang, ada pesawat yang mendarat darurat di salju di Greenland. Pilotnya selamat, dan setelah lewat beberapa tahun, ada perusahaan penerbangan yang keluarkan dana besar untuk temukan ini pesawat. Saudara tahu, mereka temukan ini pesawat di kedalaman 260 kaki dari permukaan. Dan berdasarkan lapisan esnya, mereka dapat umur pesawat ini adalah 20.000 tahun. Berikut lagi ada fosil silakan yang para ahli bilang berusia 65 juta tahun. Mereka bilang, ini dia hewan yang siripnya berubah jadi kaki dan naik ke darat terus jadi kadal dan akhirnya jadi manusia. Hewan ini sudah musnah, sudah berevolusi. Faktanya, pada tahun 1928, ada yang temukan ikan ini di perairan di Afrika Selatan. Masih hidup dan tidak ada kaki, tidak berubah. Bentuknya masih sama persis dengan fosil 65 juta tahun. Jadi saudara lihat,
fakta selalu menghantam balik ini teori-teori jutaan tahun dari para ahli. Nah, para ahli bilang sekitar 65 juta tahun yang lalu, dunia ini penuh dengan binatang purba atau dinosaurus yang sekaligus mati mendadak dan punah. Mereka lalu bikin teori, banyak teori. Ada yang bilang dinosaurus mati karena pandemi virus. Wow. Ada yang bilang karena kelaparan, perubahan iklim drastis, dan lain-lain. Masalahnya, bukti-bukti dari penggalian fosil menyatakan para dinosaurus itu mati karena terkubur sekaligus oleh lumpur yang hanya bisa disebabkan oleh bencana besar yang mencakup seluruh bumi, yaitu air bah. Tapi pas mereka sadar di Alkitab ada kisah bumi musnah oleh air bah, mereka langsung bikin teori. Ada meteor besar yang hantam laut dan bikin tsunami besar. Waduh, berat sekali mereka mau akui kebenaran Alkitab. Saudara, fakta jelas berbicara. Di bumi ini, tanda-tanda air bah benar-benar nyata. Contoh besar yang saya lihat sendiri di Wamena, Papua, di atas gunung ada pasir putih yang normalnya hanya ada di pantai. Kalau bukan karena air bah, siapa yang mau kasih habis waktu pikul-pikul pasir dari pantai ke gunung melewati medan berbahaya yang jaraknya 256 km? Oke, sekarang ada dua doktrin yang bertentangan. Doktrin penciptaan dari Tuhan atau teori evolusi dari manusia. Untuk percaya dua doktrin ini, kita butuh iman. Dan saya mau bilang saudara, fakta selalu mendukung Alkitab. Sedangkan teori evolusi hanya terbukti di film fiksi. Jadi mereka yang mengimani teori evolusi adalah manusia langka yang penuh fantasi. Penelitian dan temuan penggalian menguatkan apa yang tertulis di Alkitab. 6.000 tahun yang lalu, Tuhan menciptakan hewan dengan semua jenisnya di hari ke-5 dan ke-6. Dan Ia menciptakan manusia, ciptaan spesial, di hari ke-6. Semua makhluk hidup ini diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Artinya, tidak mungkin spesies yang satu beralih ke spesies yang lain, atau dua spesies berbeda gabung dan jadi satu spesies baru, atau laki-laki jadi perempuan. No. Anjing walaupun banyak variasi, tetaplah anjing. Demikian juga dengan kuda, bahkan manusia, dan lain-lain. Jadi rancangan Tuhan itu sempurna. Jenis-jenis dan gender makhluk hidup itu Ia yang tetapkan. Itu tidak bisa dan tidak mungkin berubah atau berganti. Setan ingin merusak rancangan Tuhan yang sempurna dan ideal ini melalui teori evolusi. Di dalam teori evolusi tidak ada batasan jenis dan gender pada makhluk hidup. Tapi fakta jelas membuktikan Alkitab yang benar dan teori evolusi itu salah besar dan sesat. Alkitab bilang Tuhan ciptakan hewan menurut jenisnya, maka selamanya akan terus demikian. Rusa tidak akan mungkin jadi ayam dan telur ayam tidak mungkin menetaskan rusa. Cerita-cerita seperti Little Mermaid, The Beast, Vampire, Werewolf, naga yang kawin dengan keledai dan bertelur makhluk setengah naga setengah keledai, itu semua hanya ada di film. Makhluk manusia setengah monyet yang para ahli bilang the missing link, saudara tahu, sampai sekarang it's still missing. Monyet selamanya akan tetap monyet, tidak akan mungkin jadi sapi, kelelawar, apalagi manusia. Teori evolusi bilang makhluk hidup itu makin lama bentuknya makin besar. Sebaliknya, Alkitab mencatat dahulu ada binatang-binatang besar dan dahsyat seperti Leviathan, Behemoth, dan naga yang sekarang tidak lagi ditemukan. Dan fakta membuktikan kebenaran Alkitab. Fosil-fosil binatang yang ditemukan bentuknya jauh lebih besar dari jenis binatang yang sama saat ini. Kenapa teori evolusi berbahaya? Karena teori evolusi menghapus adanya Sang Pencipta. Teori ini jelas bilang manusia tidak berbeda dengan binatang, sama-sama berasal dari amuba. Nah, binatang itu kan tidak punya suami atau istri. Tidak ada itu janji sehidup semati. Saya punya anjing jantan di rumah, semua betina di kompleks perumahan dia yang kuasai. Berikut, binatang tidak punya pengadilan atau penjara. Tidak ada itu hakim kerbau mendakwa singa. Hei, karena kau sudah bunuh zebra, kau dihukum penjara seumur hidup. Ini hancur sekali. Tapi inilah yang terjadi kalau orang percaya ini teori evolusi. Manusia itu berbeda dengan binatang. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa atau karakter Allah. Dan karakter Allah itu dinyatakan lewat hukumnya. Tuhan jelas sudah atur kita, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, dan seterusnya. Kita tidak boleh sama dengan binatang yang gonta-ganti pasangan dan hidup dengan hukum rimba. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting. Kenapa kita mau diatur oleh Tuhan? Yes, karena kita mengakui Dia sebagai pencipta. Ciptaan itu kan sudah seharusnya tunduk dan memberi pertanggungan jawab kepada pencipta. Jadi jelas, tanda yang membedakan mereka yang mengakui Tuhan dengan mereka yang menyangkal Tuhan adalah penurutan akan hukum Allah.
Ini sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mari saudara, tetap pegang kebenaran. Minta Roh Kudus untuk mampukan kita menuruti segala firman-Nya. Janji Tuhan Yesus Sang Pencipta kita adalah pasti. Ia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Amin.